Baik, selamat siang. Hari ini kita mencoba eksperimen membuat heatsink ya. Membuat heatsink dan memasang kipas ya seperti ini ya. Kipas untuk pendinginan radio seperti ini. Radio bisa 2 meteran, bisa 11 meteran. Sementara ini yang kita buat adalah untuk radio 11 meteran. Ya, seperti ini kita lihat. Ini sudah dipasangkan heatsinknya ya. Yang kita mau tuju hari ini adalah pemasangan blower ya. Ini yang masih dilepas nih blower. Blower ini 12 volt. Ya, ini putarannya keras sekali nih. Karena ini tebal ya. Tebal jadi putarannya keras. Jadi kalau kita pasang langsung ke sini ya, langsung ke ini kabel ini langsung ke DC, putarannya keras lagi. Jadi untuk membuat putaran kipas ini menjadi pelan atau dipelankan, kita menggunakan yang namanya step down. Ini dia step down, yang harganya ini adalah 11.000. Bisa lebih bisa kurang tergantung di mana kita beli di online, tapi ini juga saya beli di online harga 11.000 ya. Ini seperti kita lihat di sini ya, petunjuknya adalah yang sebelah sini adalah untuk motor ya, dua. Ini motornya maksudnya untuk ke blower, bisa juga kita mainkan untuk LED. Jadi LED kalau 12 volt kita ini kita bisa redupkan, bisa terangkan. Jadi tergantung starting dari voltasenya. Nah, jadi untuk yang di sini adalah untuk motor ya, sebelah kanannya untuk input ya dari DC. Yang maksimum ini adalah 35 volt, yang paling rendah 4,5 volt. Nah, ini outputnya ya, tadi bisa ke blower atau ke LED atau apa ya, yang maksimum dayanya adalah 35 volt. Nah, karena ini blower ini adalah 12 volt, jadi kita bisa menggunakannya ini ya. Ya, ini murah ini. Ya, ini ya hanya segini aja, 11.000. Ini juga sudah ada tombolnya ini potensionya, ini udah dikasih, udah lengkap seperti ini. Dan ini pun ada on off nya ya. Nah, tuh klik ya. Nah, ini klik. Jadi kalau ini kita nyalakan ke kanan ada kliknya. Jadi kalau ini nanti blowernya terlalu udah dingin gitu ya, bisa juga dipelankan, bisa juga kipasnya dimatikan. Nanti kita lihat seperti apa kerjanya. Ini sederhana sekali ya, tadi sudah dilihat. Nah, untuk memantaunya kita bisa menambahkan voltmeter seperti ini ya. Voltmeter ini maksimum 30 volt ya. Ini juga murah ya, tapi kalau yang ini karena ada boxnya ini harganya sekitar 10.000. Ini sudah ada boxnya, ini sebagai contoh aja ya. Ini harganya 10.000. Tapi yang kita pakai di sini adalah yang telanjang, yang belum ada boxnya ya. Ini harganya hanya 7.000 voltmeter ya. Jadi ini 7.000, ini tadi step downnya adalah 11.000, hanya 7.000 tambah 11 18.000 dua alat ini ya, hanya 18.000. Murah kan? Tambah box ini. Box ini kita lihat ya ukurannya, supaya nanti kalau mau ada yang eksperimen juga bisa tahu nih ukurannya berapa sih ya. Kita ukur ya. Ya, kalau kita ukur ya, ini panjangnya adalah ya 7 cm ya tuh, 7 cm. Panjangnya 7 cm, lebarnya 4 cm ya, lebarnya 4 cm, tingginya sekitar 2,5 cm ya, tingginya sekitar ya
sampai 3 ya, 2,5 cm kira-kira ya, 2,5 cm. Jadi ini untuk box ini harganya kalau nggak salah sekitar 4.000 ya. Jadi boxnya 4.000, LED-nya tadi berapa tadi? 6.000 atau 7.000 saya lupa. Ini 11.000 ya. Jadi 4, 11, 15. Kalau ini ya 21.000. 3 item ini ya sekitar 21.000 sampai 23.000 ya, tergantung di mana kita beli nanti di online-nya. Ya, untuk pemakaiannya, cara pemasangannya sederhana aja. Seperti tadi kita lihat ya. Di sini kalau kita lihat itu adalah oke, ini kita buka lagi deh ya. Ini boxnya ini ditahan sama gabus ini ya. Ini jadi tidak dilem. Ini di sini tidak dilem. Ini hanya ditahan gabus. Jadi kalau kita buka ya, ini kita buka gabusnya. Nah, sederhana kan? Ini dudukan LED-nya masuk ke, kalau kita lihat di sini ya, yang masih terbuka, yang dari LED supaya dia langsung ke strom, kita masukkan ke sini voltase ya, ke input. Jadi yang lampu LED tadi kita paralel masuk ke sini ya, yang positif di sebelah kiri ini positif, yang negatif sebelah kanan. Ini dia begitu nanti sambung ke power supply atau kemana, dia langsung nyala lampu LED-nya. Lampu LED-nya ini langsung nyala karena ini kita sambungkan ya ke input ya, input ini dia. Nah, sementara kipasnya ya, kipas yang ini, kabel yang kipas, kalau kita lihat ini kipas ya. Wah, ini masih punyanya, masih belum digunting ya. Kita ambil ini ya. Positif negatif kipas ini ya. Kan ini merah, ini positif, negatifnya hitam. Kita masukkan ke sebelah kini. Ini untuk output maksimum ya. Motor atau LED yang positif ke positif. Ya, ke motor ya, yang positif ke positif, kabel merah ke positif, kabel hitam ke negatif. Ini jadi dari input dari power supply, ini output ke blower ya. Kita lihat di sini ya, mudah-mudahan cukup jelas. Wah, ini sudah bercampur-campur ini. Kalau kita lihat posisinya seperti ini ya, kita lihat ya, posisinya sama ya. Oke, jadi yang sebelah kiri ini ya, yang ini adalah input dari power supply. Input dari power supply ya, ini positif, yang sebelah sini, sebelah dalam, sebelah luarnya negatif. Ini input. Jadi ini kabel input dari power supply ini kabel dari strom nanti dari power supply. Yang sementara yang buat voltasenya juga di paralel ke input yang ini, masuk 2. Jadi kalau kita lihat di sini, jadi yang LED-nya itu tadi, yang positif LED dan power supply kita masukkan ke sebelah sini ya. Itu ya. Jadi tadi yang LED-nya yang positif sama yang dari power supply tadi kita paralel masukkan ke sini, yang negatifnya ke sebelah kanan ya. Oke, ini kita kembali lagi ke sini ya. Nah, yang sebelah kanannya ini adalah outputnya. Ini yang tadi dari ke kipas ya, yang kipas yang positifnya yang merah itu ada di sebelah dalam ya, ini di sini sebelah dalam, yang negatifnya sebelah kanan luar ya. Sederhana kan, sederhana sekali. Jadi kita bisa membuat awet radio kita supaya tidak panas. Nah, sekarang kita coba nyalakan ya.
Ini sebenarnya kipasnya memang waktu dibeli dicoba memang sangat keras sekali, putarannya sangat keras sekali. Jadi mungkin buat pendinginan, maksud saya tadi biar cepet dingin. Tapi ternyata setelah dipasang, setelah saya coba terlalu keras ya, makanya saya menggunakan step down ini. Jadi bisa dikerasin, bisa dipelanin. Ada yang ini 4 cm ya. Jadi kipas ini ukurannya 4 cm ya, dari ujung sini ke sini itu 4 cm. Sudah dibeli juga ini. Pengamannya 4 cm. Ini murah, pengamannya juga dibeli di online sekitar Rp3.000 ini pengamannya ini. Rp3.000. Oke, ini 4 cm udah kita coba ukurannya. Nah, sekarang kita coba praktekkan itu adalah putarannya. Putarannya kita kasih yang aslinya ya. Ini kita nyalain ya. Ini saya putar paling maksimum nih supaya bisa ketahuan. Ini maksimum, gimana kencengnya itu putarannya. Ini maksimum, kita putar paling kanan. Ini kita lihat, ini supaya nggak bergerak kita tahan lagi ya dengan gabus ya, nggak usah dilem-lem lah. Ini kan praktis saja, kita tahan dulu ya, kita tahan. Nah, ini kabel ini yang hitam putih ini yang ke power supply. Power supply ini kita sudah siapkan pakai kabel biasa aja ya. Oke, ini agak ini terbalik ini ya. Jadi power supply yang saya punya ini negatifnya ada di dalam, positifnya ada di luar. Jadi jangan terpengaruh oleh posisi ini. Jadi nanti tergantung kepada power supply kita ya, yang mana pokoknya positif ke positif, negatif ke negatif. Ya, jadi kita coba ini ya. Kurang negatif ke dalam, kita coba masukin dulu ini. Oke, kita nyalakan ya. Kita lihat nyala. Nah, ya. Kita lihat voltasenya. Nah, itu dia. Ini paling kenceng ini. Keras sekali kan suaranya kan. Tapi emang kalau buat pendinginan cepet sekali nih kalau radionya cepet panas ya. Radionya cepet panas, mungkin sebentar aja udah keras ini, udah dingin sekali nih. Ya, ini sebenarnya apa namanya itu power supply-nya itu adalah 12 volt, cuman karena ini putaran kencang dia turun dia jadi 11,1. Nah, sekarang kita kan kalau kita langsung, kalau nggak pakai step down gini kan suaranya seperti ini kan, keras sekali kan. Nah, kalau keras sekali gini kita kalau mau ngebreak atau mau apa pusing gitu kedengaran suara kipasnya. Makanya saya berpikir kemarin saya sengaja membeli yang putaran keras. Bagaimana caranya buat nurunin? Ya kita pakai step down, toh nggak mahal juga. Ini dibeli harganya juga murah ya, di apa, barbek, nama istilahnya barbek, barang bekas. Ini cuma 10.000 ini kipas ini. Kalau baru saya rasa mungkin bisa 25.000 lebih barangkali ya. Ini di barang bekas 10.000. Jadi ini saya putar ya, saya putar ini, kita lihat. Nah, voltasenya narik karena dia putarannya memelan, jadi perlu energinya nggak terlalu besar. Kita putar lagi, kita putar. Nah ini udah paling rendah ini, jadi putarannya ini udah paling rendah. Jadi kalau kita putar sekali lagi ke kanan, nah mati dia, klek. Nah ini dia, ini originalnya ini dia ya. Adaptor yang kita punya itu, saya punya itu adalah 12,2 volt. Jadi kalau kita nyalain, karena itu adaptornya ampere kecil ya, jadi ini ampernya kan sekitar 0, berapa ya, 0,5 atau berapa tadi saya belum lihat. Jadi kita nyalakan rendah aja, langsung turun voltasenya 12,2 jadi 11,8, jadi 0,04 ampere. Ini gede juga nih, hampir setengah ampere ya kan. Sejuk kan, redup suaranya kan, mungkin terdengar ya. Kita deketin dikit mungkin biar terdengar. Nah kan suaranya slow aja ya. Ya kalau kita ngebreak cukup segini aja. Kalau kita standby atau monitor kan nggak perlu pendinginan besar ya. Yang penting kipasnya muter. Kita putar sini. Nah, itu kan berputar ya. Nah, jadi pada saat kita transmit, apalagi kalau kita tambahin booster atau pendorong yang lain ya, kan akan panas juga dia karena perlu energi yang besar. Nah, baru kita putar ini. Nah, sedikit aja udah naik dia putaran angnya.
Kencang sekali ini udah ya. Kita putar lagi sampai maksimum. Oke ya, menarik kan? Dengan barang sederhana ini kita bisa berkreasi, kita bisa meningkatkan radio yang kita punya ya, supaya kalau mau ngebreak atau mau transmit baik ini 2 meteran atau 144 atau bahkan juga all band, kita bisa tambahkan ini. Kita bisa modif menggunakan step down 12 volt ke 4,5 volt tadi, supaya radio kita lebih aman dan kita tidak terpaku pada putaran standarnya. Kalau putaran standar seperti ini kan terlalu keras gitu ya, jadi kita bisa mainkan seperti ini sambil kita monitor voltasenya. Nanti nih kalau kita pakai power supply yang besar ini penurunannya nggak banyak nih. Kalau kita pakai 13,8 ya paling turun 13,7 karena ampere besar ya, tetap stabil ini karena adaptornya ampere kecil ya. Jadi kalau ini terlalu keras, mari kita putar aja seperti ini ya. Menarik kan? Menarik sekali kan. Jadi pemasangan adaptor ini bisa ditempatkan di mana aja. Kalau di all band biasanya ada di atas ya, ada kisi-kisinya, itu kita bisa sebagai exhaust ya, menyedot dari dalam kita sedot keluar ya di atas ini ya untuk all band itu. Lalu demikian juga di belakang itu ada heatsink all band ya, besar di sini nih. Nah ini kita bisa letakkan di atasnya, itu meniup karena yang didinginkan kan heatsinknya. Jadi jangan di model suction atau dihisap, modelnya ditiup. Nah ini bisa diparalel ini. Jadi kalau kita punya ada radio itu tadi yang di atas kita pakai yang 8 cm ya di atas, yang di belakang tergantung ukurannya, mau pakai yang 4 cm bisa, mau kalau sama ya 8 di sini satu exhaust, satu lagi yang ada di belakang sebagai peniup. Ya ini penghisap udara panas di dalam, kita sedot keluar ya, ini disedot keluar ya di belakang, yang di heatsink itu ditiup biar dia dingin heatsinknya. Itu bisa diparalel itu menggunakan ini karena ini ampernya cukup lumayan kuat ya. Jadi dua ini kita bisa mainkan ya. Kalau kita all band kan panas ya sampai 100 watt. Nah, jadi kalau kita panas ya kita puterin aja kencang gitu. Ini nggak sampai semenit, baik di heatsink dan internal dari radionya sendiri akan cepat dingin gitu ya. Nah, jadi seperti ini ya. Ya seperti ini. Ini kita matikan. Nah, mati dia ya kan kipasnya ini ya, putarannya sudah berhenti ya, seperti itu. Nah untuk penempatannya juga sederhana ya. Kita cacap dulu ya, ini karena saya pegang terus ini adaptor saya lepas. Jadi penempatannya kalau kita lihat radionya seperti ini, kita bisa taruh ya, ini tutupnya di mana ini ya. Ah, ini ada udah ada tutupnya juga model press saja, nggak usah pakai baut ya. Ini tinggal press tekan aja, set tekan ya, saya belum tekan dulu ya. Lalu ini kita bisa pasang di mana kita suka. Nah, kita bisa pasang di depan radio seperti ini ya, seperti ini kita taruh supaya kita bisa mengontrol ya voltase dari power supply dan bisa menyetel putaran ini ya. Itu nah ada pertanyaan kan, wah kalau ini langsung ke power supply nyala langsung muter dong kipasnya ya. Betul, kalau ini langsung kita sambung ke power supply berarti langsung menyala itu kipas, tapi kan kita bisa matikan dari sini plek, itu supaya kipasnya nggak nyala. Itu dia. Jadi kita matikan, voltase nggak apa-apa kan nyala terus ya, voltmeter kan nggak apa-apa, dia memang ya mengontrol ini voltase dari power supply supaya kita bisa lihat apakah sesuai dengan tegangan yang diperlukan oleh radio.
Kan radio itu membutuhkan tegangan 13,8 plus minus 15% ya, atau 10%. Jadi kita bisa kontrol dari sini voltasenya. Ya, jadi seperti itu. Jadi tinggal nanti tambahin kabel, ini kita selaraskan di sini ya. Ini tadi kabel DC-nya ini. Ya, ini kabel DC. Ini kabel DC pun juga sudah saya modif ya, menggunakan memakai fuse. Fuse ini sebaiknya juga nggak usah besar-besar ya, sekringnya itu adalah 5 ampere. 5 ampere sudah cukup, karena ini kan radio-radio 27 MHz atau 11 meteran itu kan energinya hanya membutuhkan 11 atau 10 watt. Jadi secara teoritis 11-10 watt itu ya mestinya ya 2 ampere aja cukup kan. 2 ampere 2 kali 13,8 aja sudah 26 watt. Ya, ini cuma 10 watt, tapi karena nggak ada yang model kotak gini yang 2 ampere ya, minimum ya masukin aja 5 ampere. Ya, fuse-nya ini. Rumah fuse-nya kita buka salah satu ya. Keras juga. Kita buka. Nah, ini dia. Tapi ini saya kemarin beli di online, cari-cari nggak ada yang 7,5, adanya 5 ampere ya, sementara adanya yang 7,5 ya. Mestinya 5 ampere nih, tapi udahlah nggak apa-apa, sementara aja buat eksperimen. Ini 7,5 ampere. Sebaiknya 5 ampere. Sebaiknya lagi lebih rendah lagi dari 5 ampere. Jadi kalau ada energi yang terlalu besar dia putus dulu di sini, jadi nggak masuk ke dalam radio sini. Ya, jadi ini saya sudah bypass ini ya, buat menyambung yang ini, tapi saya belum sambung ya. Ini tadi yang punyanya ini dia, yang saya bilang dari power supply. Ini saya sudah bikin di sini nih. Ini sudah saya buka di sini sedikit ya. Ini yang dari yang ini kabel ini yang ke power supply, ini yang kabel ini yang ke radio kan. Jadi ini masuk ke radio ya. Yang ini sudah saya buka, ini 2 nih, ini dia. Nanti kabel ini saya masukkan di sini aja, jadi sebelum sekring gitu, jangan setelah sekring. Kalau setelah sekring nanti dia terganggu juga ke sini. Jadi saya buatnya sebelum sekring. Ini nanti positif, jadi supaya nggak panjang ya. Kalau mau lebih bagus lagi sih memang dari kabel yang ini ya, ini langsung ke power supply, cuman kan panjang nanti kabelnya ini. Ada yang radionya ada yang jauh ke power supply, ada yang sampai 2 meter ya. Nah, daripada kejauhan kita ambil aja di sini nih sebelum sekring ya. Nanti dibuka sedikit, nih sudah saya buka tapi belum saya pasang sebagai contoh aja, karena ini mesti ke power supply. Kalau saya mau praktisnya lagi kan ini mesti ujungnya ini mesti ke power supply. Power supply-nya jauh dari sini, jadi saya tadi pakai adaptor aja ya. Ini kita potong pendek. Kalau ini kita taruh di depan sini ya, di depan ini kabelnya ini kita ukur panjang ya. Ini ke depan sini, diam di sini, kita ukur panjang ini ya supaya bagus. Kita ikutin jalurnya ya. Kita ikutin jalurnya, masuk ke sini, kita tinggal tambah ke sini, masukin ini yang kabel ini nih. Jadi kira-kira berapa senti ini, kita ukur. Ini ke depannya ya, ini kira-kira ya, masing-masing radio punya ukuran sendiri lah. Ini 8 cm. Lalu yang ini, yang kabel ini 8 cm tadi tambah 5 cm, jadi 13 cm kan. Jadi perlu kabel ini hanya 13 cm supaya dia nggak panjang ambil. Nah ini seperti ini. Iya. Nah, ya, jadi praktis kita bisa mengontrol radio, baik voltase maupun putaran kipas yang ada di belakang ini. Demikian
eksperimen sederhana ya. Ini eksperimen-eksperimen sederhana yang kadang-kadang buat orang-orang pinter mungkin nggak terpikirkan, tapi buat kita yang sederhana yang belum ngerti terlalu banyak, membuat kita menjadi menarik dan membuat radio yang kita punyai menjadi lebih awet, karena ini bisa dipakai untuk booster, untuk radio, untuk pendinginan, bahkan untuk komputer pun bisa. Ya, komputer kan biasanya pakai kipasnya itu yang ukuran 12 cm ya. Kalau ini kan hanya 4 cm. Nah, di 12 cm kita bisa ukur. Kadang-kadang kan kalau komputer tuh kan nggak bisa di custom, jadi kadang-kadang putarannya juga keras, kita juga pusing juga kalau lagi malam kita kerja. Nah, kita bisa puteran potensionya ini di komputer, kita pelanin aja dulu gitu supaya nggak terlalu berisik gitu ya. Jadi itu saja presentasi eksperimen sederhana buat teman-teman yang menginginkan radionya tetap dingin dan awet. Demikian penjelasan untuk hari ini, semoga membuat teman-teman mempunyai inspirasi untuk melakukan hal sama dan bisa ingin mencobanya. Sampai ketemu kepada eksperimen-eksperimen lagi, semoga bermanfaat. Selamat siang.